Tapi suaranya beda-beda loh. Itu tuh. Itu apa itu? Hitam itu tuh. Saya belum lihat ini ya. Itu. Ya ampun. Yang mana sih? Ini. Astagfirullah, jabang bayi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Kayaknya di daerah sini sekitar lokasinya ya. Kalau nggak salah daerah sini, kita cari aja nanti. Kita cari goa yang dimaksud. Mari teman-teman, sebelum kita untuk melanjutkan perjalanan di pinggir jalan, setting hati kita supaya tetap bahagia, setting mukanya juga itu supaya kelihatan fresh gitu loh, mukanya pasang yang fresh ya, disetting dulu biar kelihatannya adem ayem, di sawang adem ya. Oke, lanjut dulu. Ya, iya, jadi sebelumnya mari kita betul-betul selaraskan, setel rasa bahagia dalam diri kita supaya tidak, maksudnya tidak tersedak dalam mengunyah konten kita ya. Lentur saja makanya ya. Cari dulu teman-teman sambil berjalan, sambil menikmati suasana alam ini di sini, yang ternyata di sini adem, sejuk, anginnya sepoi-sepoi, dan meskipun naik turun bukit, tapi saya rasa tuh selalu bahagia gitu. Lalu ceritanya apa sih Kang di dalam gua, Kang? Ini goanya gua keramat, gua karomah ya. Jadi dari para leluhur, para wali yang terdahulu di dalam gua itu, maksudnya tempatnya ya ada paranormal, ada dukun, ada kiai, ada juga spiritualis lain, sering datang ke dalam gua ini pada masanya. Akan tetapi karena tergerus masa, akhirnya hanya segelintir orang sekarang ya. Tapi ada yang aneh di situ. Pelan-pelan saja yuk, ke belakang saja yuk. Ada yang aneh yang menjadi janggal buat kita, karena setiap itu tergantung konsep pikiran ya. Ya, makanya kita jangan mudah di program orang. Kalau ada hantunya berarti biasanya teriak-teriak gitu Ya ya. iya, biasanya tuh suara kameramennya tuh. Atau orang Belanda kayak orang apa namanya tuh? Kayak kejepit ini ya. Ada, wah ini nih. Nah, ini goa yang dimaksud. Alhamdulillah. Sampai juga kepada titik tulnya, titik goa. Mari kita betul-betul menenangkan batin dan jiwa kita supaya kita bisa paham selaras apa yang disampaikan. Karena bahasanya tuh teka-teki, bahasanya masih menggunakan bahasa Nepak, bahasa lokal, bahasa kias ya. Jadi jangan alergi ketika melihat gua. Konon gua itu tempat sarangnya orang-orang musyrik, orang-orang yang bersekutu dengan jin setan. Belum tentu. Jangan berprasangka buruk dulu ya. Yang fleksibel jadi orang itu sesama makhluknya Allah. Jangan mudah menilai orang buruk. Belum tentu, meskipun beda kepercayaan, tetap tujuannya satu ya. Semuanya tujuannya satu. Lentur saja ya. Oke.
Sebelum kita masuk sini, kita bisa melihat dari segala sudutnya goa ciptaan Allah ini yang luar biasa dengan sebuah makarya yang indah, yang penuh dengan seni. Nah, ini alam semesta. Tuhan sedang mengajak kita hidup pun harus penuh dengan seni. Seni itu nyenengi, seneng, bikin orang seneng. Nah, makanya kita pasang lentur dulu, pasang rasa bahagia, fleksibel. Hidup ini hanya sendaguro, nggak usah terlalu kaku, ya. Tenang. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, yuk. Kita tenang dulu. Ada apakah di sini? Kita akan mengalami apakah di sini? Assalamualaikum. Wow, guanya keren banget ini. Gua seperti istana, nih perhatikan nih. Dari segala sudutnya yang indah sekali. Nah, ini akan terlihat indah ketika orang yang menyaksikan ini hatinya bombong. Hatinya seneng, hatinya bersih, bening. Tetapi kalau orang-orang yang kecanduan marah-marah, kecanduan gembrungsung, Kecanduan selot. ya iya, maka tidak akan pernah melihat keindahan Tuhan. Tuhan sudah memberikan keindahan ini. Tapi kita dungu, menutup diri, tertutup, namanya kafir, ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Wah, ini luar biasa. Keren sekali. Tapi ini kayak mirip muka orang ini. Yang mana? Ini nih. Nih. Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Ya mirip, maksudnya mematung. Jadi orang mematung apa gini, apa duduk tuh? Ini orang mematung apa ciptakan orang ini? Luar biasa. Iya, itu kayak badannya gitu. Ya makanya itu nih, kayak pakaian apa namanya itu? Batik nih. Iya, dengan jelas kan. Kita perlu memanggil apa namanya itu, peneliti supaya tahu persis sebenarnya ini manusia atau bukan. Karena ini mirip identik sekali dengan manusia. Apakah manusia membatu atau apa nih? Nanti setelah ini kita panggil peneliti, ya, arkeolog atau apa gitu untuk meneliti ini gitu, ya. Kalau bidan bisa panggil? Iya, nggak bisa, beda lagi. Iya, beda lagi. Lah ini tangan siapa ini? Ini. Oh iya itu, jentiknya itu loh. Ya ampun. Iya kan. Tangan raksasa gitu. Gede banget tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gepeng. Nih, kayak jeriji apa telapak tangan tapi mungkin di sana tuh. Mungkin di ada raka. Nanti dilingkarin aja di video ya. Ya, tuh. Kalian nih, teman-teman barat ngerti. Luar biasa. Oke, yuk. Jadi pada zamannya itu orang-orang ke sini tuh harus membawa apa tuh ayam pelung. Tahu ayam pelung nggak? Apa tuh ya? Ayam pelung tuh ayam yang tadi bunyinya panjang tuh. Oh. Nah, itu yang panjang itulah. Nah, itu maksudnya bukan untuk persembahan, akan tapi mungkin syaratnya seperti itu, harus membawa itu. Makanya kita harus betul-betul mengkaji sebenarnya apa yang dimaksud itu, apakah untuk tumbal atau apa. Ini seperti kayak ada ruangan nih. Tuh kan. Nih, berarti ini ruangan khusus ini. Ruangan ritual ini ya. Ruang bawah tanah, perhatikan tuh teman-teman tuh. Jadi ada di sini tuh ruangan, sebelah sana ruangan. Ini ruang bawah tanah yang ntar sampai kemana tujuannya, maksudnya ada pusatnya di mana. Mari kita kaji aja. Barangkali kita bisa bertemu dengan siapa di sana. Yuk, tenang dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Adakah orang di sini? Tapi kayak ada suara-suara apa di dalam sana gitu.
Hati-hati nih. Ini ya iya, ini sampai sini suasananya tuh semakin bikin merinding ini ya. Jadi karena apa? Di samping adem, seolah-olah tuh membawa ke alam mana kita nih. Sudah kayak masuk ke alam mana gitu. Tuh. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Tuh. Ke bawah sana bisa nggak? Aduh nih. Entar dulu. Tuh. Kayaknya apa? Kayaknya nggak bisa deh. Harus pakai tambang. Astagfirullahaladzim. Wow. Ternyata ada banyak lorong-lorong ke sini nih. Perhatikan nih. Itu ke sana ruangan lagi tuh. Tuh, ke bawah sana. Waduh, oke lah yuk. Nggak apa-apa. Kita sampai ke titik pusatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kula nuwun. Ada orang di sini. Itu ada orang. Itu orang kan? Tuh. Oh. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Punten, sinten niku? Orang bukan sih. Coba dari dulu. Tapi kayak orang. Mbah. Assalamualaikum. Mbah, lagi ngapain di situ, Mbah? Mbah? Oh, Kak. Ngapunten, Mbah. Bila kami mengganggu jenengan. Maaf, ini siapa? Takutnya ganggu apa enggak sih? Makanya takutnya kita ganggu gitu loh. Orang memang lagi ritual gini. Boleh kita kenalan dulu, Mama Abah? Perkenalkan saya Tarto. Saya dari Cilacap. Ngapunten bisa. Tapi takutnya mengganggu kok. Yolah, gak enak saya. Makanya mengganggu. Astagfirullahaladzim. Hah? Astagfirullahaladzim. Mbah? Jangan. Mbah? Bukan orang ini ya? Zaman sudah modern masih ada kayak gini ya. Kayak orang malah tumpuk di sini, Kang. Tapi kan jelas tadi di kamera ada ya. Tertangkap, Kang. Berarti bukan cuma saya ya. Astagfirullah, udah lah yuk. Tenang dulu. Jadi tambah merinding lah. Aduh. 2025? Ya iya masih ada kayak gini ya. Iya ya. Kayak konten aja sih. Wah, settingan siapa ini ya? Astagfirullahaladzim. Yuk. Nih, ada ruangan-ruangan keren banget nih. Itu lagi itu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Coba perhatiin itu orang atau bukan? Itu beda lagi. Hitam ya? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Saya ragu ini. Saya juga ragu ini ya. Ini bukan orang lagi nih. Coba kita perhatikan dulu. Berani gimana? Apa kira-kira dia gerak apa enggak? Dia gerak. Astagfirullah. Gerak. Astagfirullahaladzim. Bentar. Mbah. Assalamualaikum. Hah? Tuh kan? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Astagfirullah. Asli ini dia? Bukan manusia. Setan. Astagfirullahaladzim. Bentar dulu. Mbah. Assalamualaikum. Apa ini? Astagfirullah. Apakah ada ruangan ke sini? Mbah, saya di sini ya. Iya. Tapi ini mentok. Nggak ada ruangan lagi nih. Astagfirullahaladzim. Malah merinding ini ya. Tapi digedikin. Digeledekin? Waduh. Apa itu geledekin ya? Alah, mundur. Bodoh, cepat ya, Bok. Kayak berarti orangnya masih di situ. Di situ kan gitu. Kayak digedikin sayanya tadi. Kayak terowongan ini loh, kan. Berarti itu bukan orang asli mungkin ya. Ini ruangan lagi nih. Apa ini? Nah, kita ya. Aula ini masuk nih. Nah, mungkin ini pusatnya mungkin di sini nih. Aduh. Pokoknya ada bau minyak ya kan? Bukan cuma menyan ini.
Oh iya, Pak, saya belum mandi. Astagfirullah. Coba perhatikan dulu dari segala sisinya ini. Kamu, Aneh banget. kamu lihat apa di sini? Coba kamu. Orang. Astagfirullah. Assalamualaikum. Mbah. Punten. Hei. Suara apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suara apa tadi itu? Sana. Buah. Kayak ayam. Oh, itu ayam pelung. Ayam pelung. Iya, ayam pelung. Yang tadi diceritain itu kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Tambah suasananya merinding ini. Hah? Mana? Mana dia coba suaranya? Tuh. Bu. Kamu dengar nggak? Tapi di sini suaranya. Suaranya di sini. Ya ampun. Apakah mungkin ke sana gitu tuh? Nih, perhatikan nih. Tuh. Ada ruang-ruang ke sana. Itu lubang cacing itu maksudnya. Apa kita ke sana? Masuk ke lubang cacing. Apa iya ya? Iya, apa makan aja yuk. Hah? Berani gak? Waktu mereka ya? Hah? Tar dulu. Aduh, berdarah. Tuh. Tapi suaranya beda-beda loh. Ya beda-beda kan? Di sini, kayak di sini gitu. Ntar dulu. Punten. Kok ada ayam dalam gua? Astagfirullahaladzim. Ada ayam dalam gua. Coba sini. Ayam gaib? Astagfirullah. Tapi itu apa ini? Yang mana? Ini coba sini. Itu tuh. Tuh. Itu apa itu? Hitam itu tuh. Saya belum lihat ini ya. Itu. Ya ampun. Yang mana sih? Ini. Astagfirullah, jabang bayi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ayam hitam. Ini kayak orang ini. Orang kan? Astagfirullah. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Tuh kan. Saya yakin ini pusatnya. Mari kita betul-betul bisa menyingkronkan kita. Mudah-mudahan beliau bisa menerima kami, menerima kita, dan bisa berkomunikasi dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Berarti gini, dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, agar beliau bisa menyambungkan dengan kita harus bisa menyambungkan tali rasa kita. Tali rasa kita sambungkan dengan beliau supaya betul-betul nyambung. Yuk tenangkan batinnya yuk. Kita ritual dulu, ritual untuk mengendorkan seluruh urat-urat dalam diri kita, urat pikiran, tenangkan batinnya, pancarkan rasa senang, rasa bahagia, hilangkan ketakutannya, kekhawatirannya, dan kita betul-betul bisa menyambung dengan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ya, alhamdulillah, Mbak. Nyambung, kamu dengar nggak? Alhamdulillah. Mbah, ngapunten, kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tepangaken kula tarto, kula saking Cilacap, Mbah. Nggih, saking Cilacap, Mbah. Nggih, ngapunten sanget bilih rawuh kula teng mriki ganggu panjenengan. Nggih, alhamdulillah mboten nggih. Ngapunten. Mbak niku sinten asmanipun? Nggih. Mbah Pelung. Mbah Pelung. Nggih, alhamdulillah. Gini, Mbah. Karena kami hampir setiap hari itu mendatangi goa-goa, Mbah. Dan kami membawa kamera tujuannya untuk dokumentasi kami, sekaligus untuk sinau kang sukawruh dari setiap apa yang kami alami, dari semua yang kita lihat,
barangkali Mbah bisa memberikan sedikit wejangan kepada kami untuk bermanfaat buat kita, maksudnya, dan juga buat orang banyak. Itu maaf ngapunten. Nggih. Nggih. Insyaallah nggih. Katanya kalau kepengen sinau, kalau kepengen belajar harus tenang. Jangan memasang muka yang tegang katanya. Tenang. Nggih siap, Mbah. Kalau Mbah bersedia sudi memberikan pitutur kepada kami, alhamdulillah. Tapi sebelumnya kami mohon maaf untuk menanyakan sedikit yang membuat kami janggal, Mbah. Di antaranya itu pada masa lalu hingga sekarang masih aktif di dalam gua ini, orang-orang yang datang ke sini itu katanya Mbah harus membawa ayam pelung, yaitu ayam yang bunyinya panjang itu, Mbah. Maaf, itu maksudnya buat tumbal atau buat apa, Mbah? Kok kebanyakan mereka tuh berhasil apapun hajatnya, maksudnya gini, Mbah, yang dagangannya laris, yang cepat nutup utang, yang menagih utang pun cepat dikasih, dan lain sebagainya, Mbah. Itu kok bisa, Mbah? Itu nggih. 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 Maksudipun pripun, Mbah? Heeh. Oh. Berarti tidak 100% berhasil nggih, Mbah? Nggih. Baik, Mbah. Saya akan mencoba untuk menafsirkan pitutur panjenengan supaya tidak menjadi konflik batin, kegagalan pahaman dalam diri kami dan teman-teman, Pak. Nggih. Teman-teman, dari pitutur yang beliau sampaikan kepada kita, yaitu tentang tadi di sini harus menumbalkan ayam pelung di sini, membawa ke sini dan hajatnya pasti terwujud terkabul. Ternyata bukan yang dimaksud untuk tumbal, untuk persembahan, bukan apa-apa ya. Jadi karena selama ini kita gagal paham dan bisanya hanya menuduh yang tidak-tidak. Ternyata hanya dengan media itu, media penghantar ayam pelung itu, maksudnya supaya kita di sini untuk berlatih sinau dari penciptaan Allah itu, ayam yang bunyinya panjang, yang nafasnya panjang, yang tenang ya. Jadi selama ini kita tuh nafasnya cekak. Kalau nafasnya cekak, nafasnya pendek-pendek itu susah. Nah, kita maksudnya gini, kita nafasnya itu harus sampai ke perut sana, sampai ke paru-paru, melatih itu. Apa hubungannya dengan hajat ya? Dan beliau Pak tadi sedikit memberikan pitutur kepada kita, yaitu kita untuk nyambung, tenang, nyambung dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah ada khawatir, lentur, santai. Seperti itu tuh selaras. Selaras itu pasti Tuhan akan mengabulkan segala hajatnya. Jadi bukan yang dimaksud ayam pelung disembelih di sini dan tumbalnya anak. Katanya kan seperti itu, tapi itu bukan. Itu hanya sebuah simbolis saja. Dan konsep itu diciptakan oleh orang-orang asing yang menuduh bahwa tadi membawa ayam pelung dibuat tumbal. Bukan seperti itu. Hanya untuk simbolis ya. Simbolis sih ya, tadi kita harus pandai bisa menyadari nafas. Menyadari nafas syukur dengan penuh tenang, fleksibel, lentur. Nah, kalau seperti itu Tuhan pasti akan betul-betul menyeimbangkan juga. Menyeimbangkan kita. Kalau kita selama ini yang ada hanya kekhawatiran, ketakutan, yaitu justru konsep itulah yang kembali padamu. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Selalulah berprasangka yang baik-baik. Jangan mudah untuk menuduh orang, jangan mudah untuk berpikir apa-apa. Karena bukan itu yang dimaksud, itu hanya simbolis. Simbolis sebuah bahasa sanepa, bahasa kias, bahasa siloka, samar-samar. Makanya dijabarkan dengan kerendahan hati dan kita bisa melihat dari cara pandang yang lain. Jangan cuma melihat dari satu sudut pandang.
nanti gagal paham. Itu maksudnya ya, makanya fleksibel. Gimana terus niku, Mbah? Nah, gini, Mbah. Mungkin itu mereka itu berhasil setelah bisa memahami pitutur panjenengan dari ayam pelung yang dibawanya. Nah, terus ayamnya di sini itu pada kemana, Mbah? Ditinggalkan di sini ataukah disembelih untuk selamatan ataukah bagaimana, Mbah? Nggih. Jadi tergantung maunya gimana, dibawa pulang boleh, buat selamatan boleh, maksudnya itu untuk sedekah untuk kepada sesama, dimakan bareng-bareng, bukan yang dimaksud itu menjadi konsep menyembelih anak, itu kan hanya konsep, hanya praduga ya. Sedangkan praduga seperti itu bisa menjadi iya ketika sudah diiyakan orang banyak, diyakini orang banyak, padahal tidak seperti itu maksudnya. Nah, mari kita teman-teman bisa menyetir kehendak diri, menyetir rasa diri, jangan sampai kita mudah terprogram orang yang belum tentu. Padahal beliau itu hanya memberikan pitutur arahannya, tetap ilmu Tuhan bukan ilmu apa-apa. Mbah, kalau Mbah sendiri maaf nih banyak yang bertanya takutnya, Mbah. Ini jenengan di sini sebagai kesepuhan maksudnya yang tidak pernah mati katanya, Mbah. Nggih. Belum pernah mati maksudnya di sini usianya udah berapa, Mbah, kalau nggak tahu, kalau boleh tahu? Nggih. Katanya jangan terjebak pada usia beliau, jangan usah terjebak situ, tapi kesadaran akan selalu hidup sepanjang masa, tidak akan pernah mati, langgeng katanya. Wah, langgeng. Nah, maksudnya langgeng itu abadi, nggak pernah mati. Astagfirullahaladzim. Bah? Masya Allah. Astagfirullahaladzim, kemana nih? Ya Allah. Kok menghilang lagi? Ya ampun. Bah, baiklah. Gini, Mbah, maaf, Mbah, ngapunten bila tadi pertanyaan kami kurang baik, kurang pas, kurang sopan, kami mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih atas semua wejangan dan pitutur panjenengan sehingga membuat kami ditemukan jalan yang lurus, jalan yang tepat pada prasangka kita. Nggih. Assalamualaikum, rahayu. Wah, keren banget nih. Abadi ini ya? Abadi, gak pernah mati. Berarti ini kan sebuah simbolis kesadaran tidak akan pernah mati, meskipun jasadnya mati tapi kesadaran akan selalu ada. Ya, kesadaran Tuhan. Makanya tetap fleksibel. Ya, ilmunya paham mengerti pada nih. Waduh, belum nyampe ini ya. Diputar lagi videonya dengan tenang. Insya Allah kalian paham. Kalian pasti akan menjadi orang-orang yang makmur. Makmur itu bukan karena dari setan, bukan, tetap dari Allah murni ketika kamu menyelaraskannya. Gitu ya. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.